Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Putri Tami, NPM 191030605. Saya akan memaparkan bab ke-6, yaitu tentang kepahilitan atau taflis. Yang pertama, pengertian kepahilitan. Pahit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugi atau bangkrut. Adapun dalam Kamus Hukum Ekonomi menyebutkan bahwa likuidasi atau liquidation, pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan utang piutang, lunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. Yang B, dasar hukum kepahilitan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah Perundang-undangan Hukum Zona Belanda yang disebut dengan Stadblad atau STB 1906 nomor 348 tentang peraturan kepahilitan. Kedua, peraturan Belanda tersebut dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepahilitan. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 kemudian direvisi, diubah dan dicabut dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepahilitan. Yang C, asas-asas kepahilitan. Yang pertama, asas keimbangan. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Yang ketiga, asas keadilan. Yang keempat, asas integritas. Yang D, pihak-pihak yang terlibat dalam kepahilitan. Yang satu, kreditur. Yang kedua, debitur. Yang keempat, kurator. 4, pengadilan. 5, hakim pengawas. E, pihak-pihak yang dapat dinyatakan pahit. 1, persekutuan firma. 2, persekutuan komiter atau CV. 3, badan hukum meliputi perseroan terbatas atau persero koperasi dan lain sebagainya yang berbadan hukum. Yang keempat, orang pribadi. F, syarat-syarat dalam hukum mengajukan permohonan pahit. Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepahilitan pasal 2 ayat 1 yang menegaskan jika debitur memiliki atau mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak mampu untuk melunasi sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pahit oleh pengadilan niaga, baik itu melalui permohonan sendiri maupun melalui pihak debitur. Yang G, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pahit. Yang pertama, debitur itu sendiri. Yang kedua, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, Bank Indonesia. Yang keempat, Menteri Keuangan. Yang H, kepahilitan taflis dalam pandangan ekonomi syariah. Taflis atau iflas artinya banyak utang dari harta hingga tak dapat harta itu membayar segala utang. Dalam taflis ini hakim boleh mencegah orang yang dihukum muflis mentasyarufkan hartanya agar tidak melaratkan orang-orang yang memberi utang kepadanya. I, dasar hukum pahit atau taflis. Landasan hukum pahit ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menetapkan Mu'adz bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu untuk membayar utangnya. Kemudian Rasulullah melunasi utangnya dengan sisa harta dari Mu'adz bin Jabal. Akan tapi orang yang berhutang tidak menerima sepenuhnya atas pinjaman. Rasul mengatakan, tidak ada yang dapat diberikan kepadamu selain itu. Hadis riwayat Daru Qutni dan Al-Hakim. Yang J, penetapan seseorang yang jatuh pahit. Yang pertama, sebelum seseorang dinyatakan jatuh pahit, para pemberi utang atau kreditur dapat berhak melarang orang yang jatuh pahit itu berlaku untuk hukum terdapat sisa hartanya. Yang kedua, persoalan utang piutang itu dia diajukan kepada hakim. Yang ketiga, pihak yang memberi utang mengajukan gugatan. Yang K, pengurusan harta pahit dalam perspektif Islam. Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang jatuh pahit tidak dinyatakan sebagai orang berada di bawah pengampunan, dan Hanafi juga berpendapat bahwa orang yang dijatuhkan pahit tidak boleh dipenjara. Yang L, perlunya pengadilan niaga syariah di Indonesia. Kepahilitan dan pengurusan terhadap harta pahit dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia belum memiliki titik jelas terhadap sengketa tentang kepahilitan. Lembaga Keuangan Syariah untuk persoalan pahit masih mengacu pada Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengadilan agama di Indonesia sudah seharusnya mempunyai pengadilan khusus lainnya, yaitu Pengadilan Niaga Syariah, mengadili perkara sebagai bidang kepahilitan pada perusahaan keuangan syariah, karena ekonomi syariah sekarang merupakan kompetensi absolut pengadilan agama, dan upaya penyelesaian berbagai sudut pandangan kewenangan kepahilitan lembaga keuangan syariah perlu diupayakan penyusunan rencana tentang kepahilitan dan kewajiban pembayaran utang lembaga.
Terima kasih, itu dulu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.